lagi di surga. Ini pertanyaan gue ini yang nyusahin kita loh ya. Kalau ini mah lu nanyanya sama Tuhan. Halo, apa kabar dog lover? Balik lagi di channel kesayangan kita semua, di mana tempatnya para dog lover buat duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing. Nah, video gua kali ini gua sempet bikin kuesioner lah ya, atau Q&A lah di Instagram. Gue lupa ya, mungkin minggu lalu kali ya. Terus pertanyaannya walaupun nggak banyak, tapi ya ada yang berbobot, ada yang lucu. Semua udah di screenshot. Dan supaya enak, ada pertanyaan dan jawabannya, mau nggak mau gue ambil salah satu rekan gue ini. Dan ini nanyanya biasanya kalau dia nanya itu rada-rada susah lah jawabannya, berbobot lah mungkin kalau bahasa kerennya ya. Nah ini dikenalin, namanya Dennis Sama gue bro. Nah dia bakal tanya pertanyaan yang udah ada. Mungkin dari sini nanti dari yang gue jawab mungkin dia juga bisa kembangin, ya kita lihat aja. Oke. Nah kita mulai nih. Pertanyaannya gue nggak tahu dari mana, nanti dia yang baca, gue berusaha untuk jawab. Oke. Pertanyaan pertama dari H.Haryanja. Susah makan sekarang anabul saya. Sebenarnya sih bukan susah makan ya, tapi biasa kita yang apa ya, sebagai pemilik kadang-kadang itu gue pengen anjing gue makan. Kadang-kadang orang itu berpikir itu anjing itu makannya kayak orang. Ini anak bulu gue nih sekarang susah makan nih. Gimana caranya supaya dia relatif lebih gampang makannya? Yang paling gampang lu puasain. Bedanya gini loh. Mungkin ada beberapa orang netizen lah ya, mungkin ya, yang nonton ini mungkin ngerasa, wih si Erwin sadis bener. Gue bilang enggak. Gue kasih dia makan, dia yang nggak mau. Berbeda ya sama yang gue nggak kasih dia makan. Oh enggak, gue males kasih dia. Itu beda. Ini gue udah kasih dia makan tapi dia nggak mau, ya sudah. Berarti si anjingnya taunya apa? Gue masih kenyang, gue nggak mau. Gitu loh kira-kira. Jadi kalau dia nggak mau ya nggak usah lu paksa. Kira-kira itu aja sih. Dia nggak bakal sakit mah gitu ya. Setahu gue gitu, sih, gue bukan dokter hewan ya, tapi setahu gue anjing itu tidak mungkin sakit mah. Nah, kenapa kok tidak mungkin sakit mah? Tapi gue nggak tahu pasti ya. Gue bukan dokter hewan. Ini sebenarnya jawaban gue ini ngelewatin batas profesi gue, tapi gue coba lah ya, mudah-mudahan kalau memang ada dokter yang nonton, lu orang bisa tulis di komen nanti bener atau enggak. Setahu gue anjing itu tidak mungkin sakit mah, anjing ya, karena gue mainin anjing. Kucing gue nggak tahu. Kenapa kok tidak mungkin sakit mah buat gue? Karena dia bisa muntahin asam lambung dia bisa muntahin yang biasanya muntahnya tuh kayak busa, entah putih, entah kuning. Nah itu asam lambung dia, setahu gua ya. Sedangkan manusia nggak bisa muntahin asam lambung dia, makanya kita mesti beli obat mah supaya netralisir asam lambungnya. Oh gitu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ada dokter hewan yang nonton dan bisa kasih gua komen. Jadi ya kita sharing lah, bagi pengetahuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari _Tata Mahendra. Nah. Anjing saya jenis Shih Tzu mix. Sangat galak kok Erwin, tidak bisa dikontrol saat ada anjing lain. Kalau kayak gitu sih biasa gue lebih simulasi ya. Simulasi itu dalam arti gini. Misalnya ada anjing A, ada anjing B, dua-duanya ini ada pemiliknya ya. Kita lihat nih, misalnya nih kalau simulasi yang paling gampang gini. Anggap aja nih punyanya si Om Tata ini anjing A, yang anjing B ini nggak tahu lah punya siapa ya. Kalau si A ini tiba-tiba galak ke sini, lu cuekin, lu tahan aja pakai list.
Giliran dia tenang, lu kasih dia reward. Begitu terus ketemu anjing B, ketemu anjing C, ketemu anjing D. Nah, nanti nih lama-lama nih si anjing ini akan pedulinya sama kita. Nggak peduli sama anjing lain. Karena dia berpikirnya apa? Gua mendingan nongkrong ngeliatin bos gua dapat makan. Daripada gua sibuk ngegonggongin anjing lain, tuh anjing lain nggak kasih gua makan, dia nggak ngejahatin gua juga. Lama-lama dia bakal kebentuk, oh kalau ada anjing lain cuekinin aja. Oh gua bakal dikasih makan sama bos gua. Kira-kira gitu. Oke, ada yang mau saya tambahin lagi ya? Ya gua nggak tahu, lu bisa melebarkan dari pertanyaan itu? Dari apa yang gua jawab? Ada sih, udah jelas. Jelas ya, jelas buat lu. Kalau lu orang belum jelas ntar isi aja komen. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana caranya anjing gigit bola terus bisa kasih ke pemiliknya? Ini kasusnya kayak anjing gua nih kok berarti. Oh. Kalau gua yang paling gampang itu pertama kali yang diajarin itu panggil nama dulu. Ya. Dia nggak bawa apa-apa, lu panggil nama, dia nggak mau datang, apalagi kalau dia bawa bola. Ya kan? Nah, berarti lu mesti panggil dia nama dulu. Lu ajarin dia panggil nama dulu. Tapi kalau ada orang yang soalnya bilang, "Oh, ini gua baru beli nih, gua lempar bola, gua nggak panggil nama, dia balik kok." Bagus itu. Berarti play drive dia tinggi. Dia minta, "Please, ambil, lempar lagi. Gua mau ambil lagi." Beda-beda Ya, jadi beda-beda siapa ya. Jadi lu nggak bisa pastiin. Ada kalanya lu hoki, lu lempar mainan, dia gigit dia langsung bawa balik ke lu. Itu lu hoki. Ya, tapi kalau misalnya lu apes, nggak apes juga sih ya. Ya maksudnya lu mesti lu butuh waktu untuk ngebentuk dia supaya waktu lu lempar bola bisa balik lagi. Nah, itu pertama kali yang lu ajarin kalau gua panggil nama. Panggil namanya fokusin dulu. Nah, nanti biasanya waktu panggil nama udah bagus nih, lu lempar bola belum tentu dia balik juga. Ini kayak anjing gua lah. Ya, kurang lebih lah. Dipanggil nama balik, tapi kalau udah bawa bola biasanya agak Lama itu prosesnya kok ya. lumayan lama. Gua nggak susah ya, gua nggak bisa bilang lama atau bentar. Ada orang yang kalau gua bilang sebenarnya seminggu, lama bener. Ada yang sebulan. Oh, boleh juga tuh, cepet dong. Iya beda. Ya, Setiap orang beda-beda. Ya, pemikirannya lamanya. beda-beda. Jadi gua nggak bisa ngasih tahu rentan waktunya kira-kira berapa lama. Semua tergantung amal ibadah juga. Jadi kalau lu memang hoki, seharusnya nggak lama sih kayak gitu. Ya, gua juga apa ya? Kadang gua susah buat bikin ilustrasi, tapi gua bisa buktiin pakai anjing gua. Nah, kalau mau lihat anjing gua, lu bisa lihat yang video yang frisbee, dia setiap gua lempar frisbee, dia balik ke gua. Gua lempar frisbee, dia balik ke gua. Kalau orang bisa nonton itu. Ya saksi hidupnya ya gua lah. Anjing gua dulu juga begitu sebenarnya. Terus Lempar bola, kabur. Kita mau samperin, dia kayak ngegocek kita gitu dia. Kabur sini, kabur sono. Sekarang lempar bola udah pasti balik. Ya ini gurunya. thank you. Jadi malu gua. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari amcai.imer. Malah kepengen punya, tapi kondisi lingkungan terutama tetangga sekitar yang ribet sama anjing. Mungkin dia kayak gonggong-gonggong kali, berisik kali kok. Gimana? Malah kepengen punya, tapi kondisi lingkungan terutama tetangga sekitar yang ribet sama anjing. Oh, Pengen punya. dia pengen belum- punya, belum- tapi bukan masalah. enggak, tapi keadaan lingkungannya tidak mendukung. Ya jangan nanya sama gua, tanya sama RT setempat dong gimana. Nah, Apa ini nggak ada yang lain kok maksudnya? gampang, pindah rumah. Kalau kayak gitu ya solusi paling gampang kalau buat gua pindah rumah. Cari yang tetangganya itu demen anjing. Gini loh, gua nggak tahu permasalahan dia itu karena takutnya beli anjing terus berisik Takut terus tetangganya berisik, iya. atau memang anjing pun nggak boleh ke kampung itu kan, gue juga nggak tahu. Iya Karena sih. pertanyaannya nggak jelas gitu loh. Solusinya pindah rumah lah buat gue. Udah nggak ada yang lain. Gitu ya berarti. Iya. Ya udah kita lanjut lagi aja dah. Pertanyaan selanjutnya nih dari Jessica Irenep. Suka luluh kalau lagi didik. Yang nggak usah dididik. Nggak, yang gini loh. Contoh gini ya, gue punya anak gue sekolahnya anggaplah sekolahnya masih offline ya, anggap aja. Berarti paling siang gue 6:30 pagi gue udah harus bangunin dia. Mau dia alasan aduh masih ngantuk apa segala, gue nggak peduli ya, karena tujuan gue adalah gue udah bayarin lu sekolah, tujuan gue pengen lu pinter, gue pengen lu sekolah ya kan. Berarti gue mesti nggak bangun gue siram air mungkin, kalau galak-galaknya ya gitu gue siram air, tapi nggak mungkin, anak gue pasti bangun. Nah jadi maksud gue gini, kalau lu memang nggak mau anjing lu maksudnya gue luluh kalau mau ngelatih anjing, ya nggak usah. Gue pengen bangunin anak gue, kasihan deh, ya nggak usah sekolah gitu. Iya betul. Yang gampang kayak gitu. Jadi nggak ada solusi lain. Kalau lu memang lu
apa ya, kalau bahasa kerennya Kalau kasihan mungkin ya nggak usah latihan. iya, kalau bahasa kerennya itu no pain no gain. Jadi kira-kira begitu. Jadi ya dia mesti nggak enak gitu supaya dia dapat sesuatu yang baik gitu. Kayak manusia juga belajar itu dari kesalahan. Tapi justru karena ada kesalahan, disitulah kita belajar, jangan sampai salah lagi. Kira-kira begitu. Oke? Lanjut dari May_Eoma. Gimana caranya supaya anabulku bisa tenang pas ditinggal mandi? Tiap mandi pintu digedor-gedor sambil barking. Gitu. Gimana tuh kok kira-kira kok? Agak susah sih ya, tapi bisa simulasi. Gimana ya ngomongnya ya? Yang simpel gini deh. Kita nggak usah ngomongin kamar mandi dulu. Anggap aja waktu ke kamar mandi itu dia kan anggap aja si anjing ada di dalam kamar bareng sama bosnya. Waktu bosnya ke kamar mandi, anggap aja dia ditinggal di kamar kan, berarti si anjing. Nah, anggap aja ini kamar ini sebagai kandang. Ya, ini gue simulasi aja kayak gitu ya. Anggap aja kamar itu sebagai kandang. Gua punya anjing di rumah pribadi 4. Tapi semuanya ini nggak ada yang demen masuk kandang. Ya, tapi semuanya dari latihan akhirnya jadi demen dalam kandang. Nah, kita bikin simulasi. Simulasinya apa? Waktu kamu ada di dalam kandang, saya kasih kamu reward. Nah, kalau soal lu mau gimana cara masuk kandang, gue juga ada videonya ya, lu orang bisa nonton. Jadi, selama lu ada dalam kandang, gue kasih lu reward. Kalau lu tenang, gue kasih lu reward. Lu gonggong, gue diem. Gue nggak kasih lu reward. Kalau dia gonggong seharian, ya gue cuekin seharian. Ya, kalau seandainya dia gonggong-gonggong, dia anggap aja, terus tarik napas. Buru-buru gue kasih reward waktu dia tarik napas. Mudah-mudahan dia cepet nangkep, ya. Dia cepet nangkep dalam arti, oh gue dalam kandang gue diem deh. Dia dikasih reward. Ya gitu. Nah ini simulasi. Nah cuman perbedaannya adalah yang satu di dalam kandang, yang satu di dalam, ya gue nggak tahu lah ya di kamar atau ruang tamu atau apa, ditinggal sama bosnya. Nah berarti bosnya mesti kerja keras. Kerja kerasnya dalam arti bagaimana? Lu ke kamar mandi, nggak usah mandi beneran. Masuk kamar mandi, bentaran lu keluar, lu kasih dia reward kalau dia tenang. Berarti kok ya? Mandi bong-bongan aja. Iya bener. Lu keluar, lu kasih dia reward kalau dia tenang. Kalau dia garuk-garuk, lu jangan keluar-keluar. Gue mau tahu dia kuat berapa lama ngegaruknya. Ya. Nah giliran dia tenang, keluar, kasih dia reward. Masuk lagi dalam kamar mandi. Lama-lama, lu bikin durasinya makin lama. Dalam arti, lu yang tadinya baru masuk, keluar, kasih reward. Lama-lama coba lu masuk, lu hitung dalam hati 1, 2, sampai 10 misalnya. Dia tenang, lu keluar baru kasih reward. Lama-lama lu ngitung sampai 100. Lama-lama lu coba mandi beneran. Kira-kira kayak gitu. Tapi ya semua butuh waktu, butuh proses. Seharusnya sih kalau lu memang tegas mainin kayak gitu, buat siapa itu tadi, ya itulah. Seharusnya sih buat gua seminggu aja kelar sih seharusnya ya. Tapi lu orang harus tegas. Nah, tegasnya dalam arti apa? Kalau dia berisik-berisik kayak gitu, lu kan mau masalah yang waktu lu mandi itu beres. Ya. Berarti lu cuman boleh ngasih reward, ngasih makan itu waktu di situ doang. Pas lagi dia mandi aja. Iya, betul. Sisanya nggak boleh makan. Sisanya nggak boleh. Oke. Jadi mau nggak mau, tapi kalau lu kasih dia makan sehari-hari juga nggak akan bisa dilulati. Kenapa? Ya dia udah kenyang. Intinya, Sama aja kayak gua tiap bulan misalnya dikasih bapak gua duit 1M. Mau habis mau enggak bulan depan dikasih lagi 1M. Kira-kira gua mau kerja nggak? Gua kerja udah capek-capek. Gajinya cuma 10 juta misalnya gitu. Pasti gua nggak mau, mendingan gua makan duit bapak gua aja. Ya intinya makan pas lagi latihan. Iya, betul. Jadi bukannya dia nggak boleh makan, boleh ya versi latihan itu. Jadi kasihan dong dia kalau gua mandinya sehari sekali, ya lu kan ada pura-pura mandi. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Bisa diterima syukur, kalau nggak bisa ya harus bisa sih. Karena cuman itu doang solusinya. Kecuali lu main panis. Kalau lu main panis ya bisa. Lu misalnya pakai anti bug gitu ya. Nah, lu pakein. Jadi waktu dia gonggong kan nggak enak lah di leher dia, Fred ada apaan gitu. Kalau mau ngerasain anti bug lu bisa cari di pet shop, nanti lu cobain pakai, lu terus gini. Ruf gitu. Lu bisa ngerasain kira-kira gimana rasanya. Nggak nyaman lah ya pastinya. Oke. Lanjut, Bang. Pertanyaan dari AG Cendani. Masih hobi nomprok dan gigit tangan atau kaki? Nah, kalau itu ada nih. Nih, videonya dia Gua nih. itu kok dulu. Ah, Masih video kecil. dia.
Jadi kalau gua sebenarnya tuh solusinya nggak cuma satu sebenarnya, cuman kebetulan anjing Sama. anjing dia ini solusinya waktu gua kasih solusi pertama aja clear, ya. Kalau gua biasanya ada 3 solusi, ya. Solusi pertama pakai makanan, pakai mainan, satu lagi pakai barang X. Nah, buat gua pakai makanan itu yang terbaik sih buat gua. Dan itu biasanya yang gua coba duluan. Jadi kalau lu mau lebih jelasnya lu bisa nonton video dia nih. Waktu itu gua lokasi juga ada di sini. Anjingnya masih mungkin 2-3 bulan lah mungkin lah ya. Masih Kecil. Sekarang udah gede. Nah, jadi lu bisa coba dulu deh. Nanti kalau misalnya masih bermasalah juga mungkin lu baru lu tanya lagi. Kalau enggak ya kalau pusing-pusing kalau lu daerah Jakarta lu panggil gua aja. Ya. Itu solusinya. Jadi iklan ya. Anjir. Kira-kira itu gua agak susah ya gua ngomongnya. Biasanya ada beberapa hal itu lu bisa praktekin tapi tidak bisa lu omongin. Contoh yang susah untuk lu jelaskan atau bahkan nggak bisa lu jelaskan, anggap aja lidah gue itu dari gue lahir sampai gue sekarang, gue nggak bisa ngerasain rasa semuanya hambar bagi gue. Lalu gue tanya, kemarin teman gue ada yang bilang tuh, ini enak nih manis, emang manis rasanya gimana sih? Nggak tahu. Lu bisa ngasih pengertian ya? Ini nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak gue buta nih dari gue lahir sampai sekarang nih. Terus teman gue kemarin bilang tuh warna merah bagus. Lu bisa terjemahin ke gua nggak warna merah itu bagaimana? Nggak bisa ya? Karena mesti yang dilihat. Nah, lu mesti langsung praktekin. Kira-kira kayak gitu. Jadi apa ya? Ada kalanya gua nggak bisa menjawab itu, tapi gua bisa praktekin. Nih lo gua buktiin, gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nanti mungkin kalau lo ini ya lu main-main ke rumah gua juga bisa lah. Nanti kalau lu mau, lu DM gua. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Paling itu doang yang bisa gua jawab. Kalau bagi lu jawabannya bagus ya syukur, kalau jelek ya ntar coba lu itu lagi, lu tanya lagi ya. Udah, kita lanjut nih kok. Pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kyuki. Banyak banget deh permasalahannya. Mulai dari keliarannya sampai yang susah diatur dan gak bisa ditinggal. Nah, ini banyak banget umum dari sebenarnya. keliaran. Terus apa? Berkeliaran, Susah diatur dan gak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal kan yang tadi mandi ya. Kalau yang berkeliaran itu lu bisa nonton video gua di anjingnya nggak boleh keluar pagar sembarangan. Kalau nggak salah judulnya itu. Jadi sebelum lu komen dia untuk keluar, dia nggak boleh keluar ya. Jadi bukan berarti ntar kalau anjing gua mau keluar gimana? Ada yang nanya kayak gitu. Gue bilang lah, orang memang nggak boleh keluar, nah terus keluarnya gimana? Ya dipanggil namanya. Kalau dipanggil kan, gue dipanggil kok. Kalau nggak dipanggil nggak boleh keluar gitu loh. Nah kalau yang susah diatur ini, ya mau nggak mau memang harus lu latih. Contohnya apa? Kayak panggil sit, suruh down, suruh stand, suruh stay. Ini kan lama-lama bisa. Latihan basic kok berarti. Ya basic. Nah basic itu semua ada tuh di gua tuh. Sit down stand ada, panggil nama ada, stay ada. Makanya jangan cuma nanya doang, tonton dulu, baru nanya gitu. Kalau lu ada masalah baru lu nanya. Ini pertanyaannya yang ini sih kayak pengen nanya gimana sih cara ngelatih anjing sampai jadi, mungkin ya. Karena ini 3 ini memang basic sih. Cuman dia kurang satu, gigit-gigit. Ya, gigit-gigit, gonggongan ya, yang kalau ditinggal ya. Iya. Susah diatur sama berkeliaran kan. Iya. Ya ini basic anjing rumahan. Sebenarnya sih mungkin pengen nanya itu tapi kurang yang gigit-gigit karena anjing dia nggak gigit-gigit. Betul. Bagi gua ya, tapi gua nggak tahu. Paling cuman itu. Yang 2 udah ada jawabannya dari pertanyaan sebelumnya. Yang terakhir ya itu lu nonton tutorial gua dari sit, down, Ada stand, tuh, panggil video nama, lu ya? ada stay. Nah ya kayak gitulah kira-kira itu. Nanti kalau nggak heel supaya jalan di samping lu gimana. Kalau gua sih nggak usah sampai dia ngeliat lah, minimal dia nggak narik-narik gitu. Kalau nggak ya waktu dia cium-cium atau dia misalnya dia mau kejar kucing, lu bisa panggil dia. Kan dari nama kan itu. Panggil nama paling penting. Iya, buat gue ya. Intinya panggil nama aja. Ya, nama dulu, nama itu susah-susah gampang. Oke nih kak, ini kayak pertanyaan dari murid lu nih kak nih. Dari Just Baby No Sugar. Iya. Kenapa Bolu udah dikasih daging juga nggak mau disuruh ngerol? Roll Iya, maksudnya iya. Ya guling ya. guling ya? Iya, itu murid gua itu. Ya. Kok lu bisa tahu kalau itu murid gua? Dia sebut nama kok soalnya. Oh iya. Iya si Bolu. Gua nggak tahu ya karena dia udah off sama gua. Udah lumayan lama. Gua lupa lah tepatnya kapan. Waktu mulai PSBB lagi lah ya.
PSBB tanggal berapa juga gue lupa. Aduh, gue susah nih ngejawabnya ya. Gue mesti praktek sih kalau yang ini. Gue susah. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang ya masalah yang kayak gini, kesalahan itu bukan di anjing, kitanya. Ya. Kita anggap aja misalnya mau suruh dia, ya anggap aja lah ya ini gua permisalkan aja, misalnya gua suruh sit, biasanya gua ngomongnya sit, tiba-tiba gua ngomong ya. Mungkin ya, baru mungkin gua nggak tahu. Jadi ini sih lebih mungkin ketemu gua lah baru bisa jawab. Sorry ya Ci ya. Nanti jawabnya kalau udah ketemu ya. Enggak, sebenarnya gue nggak ngerti kok, maksudnya dikasih daging juga nggak mau, maksudnya dikasih daging nggak mau makan, Nggak mau melakukan itu. nggak mau melakukannya. Iya, nggak mau makan. iya. Kalau biasa kan, kalau gua biasa latihan gua pasti pakainya kibel dulu, ya. Kibel nggak mau, waduh anjing lu nggak gitu doyan nih sama kibel nih. Gua minta ganti makanan yang lebih enak. Biar lebih Ayam. nafsu. Kira-kira begitu loh. Rewardnya lebih tinggi nilainya. Nah ini udah dikasih daging pun nggak mau. Nah gua nggak tahu nggak maunya itu karena memang dia salah. Kekenyangan kali kok, bisa nggak? Nggak bisa. Ya bisa-bisa aja sih. Kalau food drive-nya nggak gitu bagus. Gua agak susah ya ini jawabnya. Mesti tatap muka. Oke, next. Oke, lanjut. Dari Indo_trading 9. Anjing saya barusan mati. Apakah besok saya bisa ketemu lagi di surga? Ini pertanyaan gue ini yang nyusahin kita loh ya. Kalau ini mah lu nanyanya sama Tuhan. Tapi itu mah nggak usah. Apa dia bilang besok kira-kira bisa ketemu lagi nggak di surga? Hari ini juga bisa ya? Hari ini juga bisa gue Gua nggak matiin. Tapi gue nggak tahu dia masuk surga apa neraka tuh. Itu gue nggak tahu tuh. Ini ya apa ya? Udah, Ya kita gue susah lanjut ya. aja lah ke pertanyaan Oke udah selanjutnya lanjut. Ini nih pertanyaan yang aduh gue bingung gue. Pertanyaan dari Gabriela_Tika. Nah. Ini kayak pertanyaan cukup bagus nih. Kak, aku mau beli papi, tapi bingung, lebih baik pilih yang tidak suka gigit apa yang demen gigit? Kalau gue pribadi gue demen yang gigit. Nah, apa yang demen yang gigit? Bukan orang rumahan kan demennya maksudnya nggak yang gigit gitu. Nah itu dia. Ini anjing untuk apa dulu nih? Kalau seandainya kayak gue kan gue pasti buat dilatih. Kalau buat dilatih gue lebih demen gigit. Oh gitu. Demen main berarti anjingnya, ya. Tapi kalau buat anjing rumahan yang sekedar dilus-lus doang, ya cari yang nggak demen gigit. Berarti milihnya tergantung orangnya. Iya, tergantung dia maunya. Mau buat dilatih apa buat di Ya, rumah aja gitu, buat ya. main-mainan, Ah. pegang-pegang doang. Betul. Oh, gitu. Nah, lagian juga tergantung juga. Misalnya kalau lu anggaplah misalnya gue bukan promosi ya, misalnya lu belinya herder, Malinois, Doberman. Secara logiknya orang yang beli ini ya dan lain-lain lah ya, Rottweiler dan lain-lain. Orang yang beli ini pasti pengen anjingnya Gigit. Iya. Pasti pengennya anjingnya justru gahar. Tapi tiba-tiba waktu lu beli anjing nggak mau kegigit sama sekali, kan mubazir juga lu belinya ya kan. Nah, jadi tergantung lu tujuan untuk apa. Tapi kalau gua beli anjing apapun gua pengennya gigit, dia bisa gigit. Bukan gigit mematikan orang ya, kayak misalnya pom. Yang penting dia mau, misalnya gue punya kaos kaki gue mau digigit sama dia. Itu berarti dia demen main. Kalau gua ya. Nah, kesulitannya buat orang yang anjing rumahan doang, orang itu bingung nih gigit-gigit mau buat apa sih, rese amat sih apa segala macem. Mendingan cari yang nggak bisa gigit, yang nggak demen gigit. Buat main-main doang. Ya cuma buat lulus-lulus, buat sayang-sayang doang. Tapi kalau gua memang ya ibaratnya gua lempar bola dia mau ambil, dia mau balik lagi ke gua, kita mainin lagi kayak gitu dan lain-lain gitu. Jadi tergantung fungsinya untuk apa dulu. Tapi nih gini kok, anggapan dia udah beli anjing nih, udah terlanjur beli lah, tapi dia nggak demen gigit anjingnya nih, kayak anjing rumahan biasa, anjingnya nggak demen gigit dah. Cuma dia pengen dilatih, apa masih bisa itu, Bang? Anjing nggak demen gigit itu bukan berarti nggak bisa dilatih. Dan Oh. bahkan ngegigitnya walaupun nggak sebagus kalau yang memang dari dasarnya demen gigit ya, tapi masih bisa lah, minimal ya ibaratnya dari angka 0, nggak usah 0 lah, terlalu rendah ya. Misalnya 3 deh nafsu gigit dia, 1 sampai 10 kita anggap 3 nilai dia. Kita bisa naikin dia jadi 5 atau 6 gitu. Dia mulai mau gigit tapi mungkin kalau main kelamaan dia udah males gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi bagi yang belum, yang anjing udah terlanjur dibeli, Iya, ya udah ya? masih bisa, tapi lihat umur. Kalau umurnya udah 2 tahun ya nggak bisa. Tapi kalau umurnya masih papi 4 bulan, 5 bulan itu masih bisa dinaikin drive-nya. Atau yang justru dia belinya udah kepalang yang demen gigit, kita mau ilangin gigitnya. Itu bisa juga. Tapi itu lebih gampang dibanding yang dia nggak demen gigit, dibikin gigit itu lebih susah. Kira-kira gitu. Kita lanjut lagi nih kok, dari bocah suwung _ hampir setahun pelihara anjing, udah sayang banget,
tapi takdir pekerjaan jauh dan jarang pulang ke rumah. Ya jangan nanya gua. Ini nanya ke lu ya? Ini nanyanya ke bos lu. Gimana nih? Nih ya, kadang-kadang ya orang pertanyaannya ya. Jadi buat lo orang yang nonton, please pertanyaannya rada-rada apa gitu, nyambung ke anjing. Ini sih memang nyambung ke anjing, tapi soal pekerjaannya jangan nanya sama gue. Itu nanya ke bosnya aja izin Iya, ya. Izin Pak. suruh pulang terus Iya, ya. Pak. Saya nggak bisa, Pak. Saya ada anjing gitu. Itu solusinya gitu. Oke, next. Next. Pertanyaan dari Ferdi Wijaya. Overbarking gimana cara ngatasinnya, Om? Tadi udah Nah, dijawab. itu ya tadi. Salah satunya itu kalau gue simulasi itu, misalnya overbarkingnya karena apa? Gue kan nggak tahu nih overbarking karena apa. Misalnya setiap ada orang lewat dia pasti gonggong. Nah, lu bikin simulasi. Setiap ada orang lewat nih, temen lu nih lewat sengaja nih, temen lu ada 10 orang nih, lu bilangnya lu lewat gantian ya. Temen lu udah pengen sampai tempat lu, sebelum dia gonggong lu kasih dia reward. Ya. Logikanya sih kayak gitu ya, gampangnya. Ini gue cuma bahas teori ya, prakteknya Itu sih kalau lumayan. gonggongnya gara-gara ada orang. Ya, Kan banyak kan. ya bener. Nah, itu kan overbarkingnya gue nggak tahu karena apa. Tapi anggaplah karena orang misalnya. Setiap ada orang, lu kasih dia reward. Lama-lama yang jadi pikiran si anjing apa? Ada orang makan, ada orang Nah, itu dia. Setiap ada orang gue makan, ada orang gue makan. Ngapain gue ngomong lagi? Kira-kira kayak gitu. Tapi gue nggak tahu masalah dia apa. Entah kadang-kadang motor atau mobil. Nah, ini mesti kerja keras. Sama kayak yang tadi yang ditinggal ke kamar mandi. Nah, ini kerja kerasnya ya gara-gara lu capek mondar mandir kasih reward. Tapi namanya lu ngelatih anjing semuanya pasti capek. Ya. Nggak ada yang enak Ya, nggak ada yang enak. Latihan itu nggak ada yang enak deh. Semua nggak ada yang enak. Tapi ya itu balik lagi yang tadi gue bilang, no pain no gain. Oke, Next. next nih kok. Dari Stepanus _ Yosua. Pup training dan nggak mau ditinggal sendiri dogi saya. Kalau ditinggal pasti gabruk sana gabruk sini. Nah, itu balik lagi tuh. Balik lagi pertanyaan tadi kok. Yang Pertanyaan tadi umum. yang ke kamar mandi itu umum banget itu. Cuman untuk poti gua nggak bisa praktek ya. Justru gua nggak bisa praktek kalau poti ya. Poti itu buang air ya. Itu gua nggak bisa praktek, justru gua bisanya teori. Kalau praktek ya biasanya gua praktekin pakai anjing yang on proses lagi di rumah gua. Gua ada videonya, ada 2 tipe. Yang satu buang airnya di taman, yang satu justru di karpet. Nah, dari 2 ini kenapa gue bikin 2 ini? Dan kebetulan memang murid gue seperti itu gitu. Yang gue dapet itu dua anjing yang berbeda. Yang satu border collie, si Bentley namanya. Yang satu lagi Malamut, Hunter. bukan, Apa? Latte. Nah, jadi kenapa gue bikin 2 hal yang berbeda? Kebetulan dua-duanya ini kebutuhannya berbeda. Yang satu si Patoho itu yang punya si Bentley yang border collie, itu dia memang punya taman. Sedangkan si Cimuli yang punya Latte ini rumah dia nggak ada taman, cuman carport doang gitu. Jadi gue bilang ya rekomen gue lu pakai itulah, pakai rumput palsu atau enggak ya pakai pampers atau dan lain-lain gitu. Tapi di situ gue pakainya rumput palsu dan itu berhasil. Lu bisa nonton videonya, gue lupa ya, toilet training atau potty training gitu gue tulisnya, tapi ada. Lu lihat lah di channel gue, lu kepoin lah channel gue, di situ ada itu. Nah, kalau yang untuk gabruk sana gabruk sini ya itu sama, mirip banget. Sebenarnya mirip ya. Anjing ada yang ngegonggong, ada yang dia misalnya nggak bisa diem, misalnya karena brok diem muter-muter apa segala macam. Nah, ini lu ajarin dia untuk diem. Kalau misalnya di kandang nggak mau diem, dimuter terus, misalnya tangan lu aja lu pegang reward, lu masuk. Nah, pasti dia fokus ke sini dong. Nah, lu ambil reward lagi terus, saya lama-lama dia berusaha untuk diem. Kira-kira kayak gitu. Apa ya? Susah gua, tapi ya kira-kira seperti itu. Lu orang bisa praktekin. Ntar kalau nggak percaya, lu bisa main ke rumah gua. Lu lihat si Frosty muter-muter di kandang, prak. Tapi saat gua nongol, dia tenang langsung diem. Takut itu kok apa? Bukan takut. Kalau nggak dibukain pintunya, nggak keluar dia bilang. Berarti dia udah ngerti. Iya, karena lu makin minta buru-buru, gua makin lama-lamain. Semakin lu nggak minta, lu makin santai, makin gua kasih. Gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Next. Langsung lagi. Pertanyaan dari Cynthia _ Novsieka. Anjing saya keseringan di rumah, jadi kalau buka pagar otomatis suka kabur. Gimana solusinya nih kok? Tuh lihat di channel gua yang nggak boleh keluar pagar sembarangan. Udah dijawab ya Pak ya? Berarti Itu ada ya? udah ada itu. Linknya Tinggal nonton aja. Tampilin aja Linknya nggak usah link, nanti mungkin gua tulis di deskripsi atau inilah gambarnya nih. Pertanyaan dari G _ Caurdilon. Susah benar namanya. Bukan orang Indo tuh kayaknya.
Iya, makanya namanya susah benar. Excessive barking. Ya itu sama aja, berlebihan, barking yang berlebihan. Pertanyaan gitu-gitu terus ya, Pak ya? Karena itu kebutuhan anjing ngomong. rumahan. Jadi kita lanjut aja langsung kok. Lanjut lah, itu sama kok sama yang tadi. Cuman gua nggak ada sampel sih. Maksud gua gini, kenapa gua jarang upload ya? Karena gua nggak bisa bohong dalam arti anjing gua udah jadi terus pura-pura nggak bisa. Gua nggak bisa dan gua orang nggak main kayak gitu. Dalam arti gini, semua yang gua bikin itu benar-benar dari nol. Anggaplah misalnya gua mau anjingnya sit down stand gitu. Memang belum bisa sit down stand dan kita mulai. Nah, berapa lama gua ngambil take video itu? Ya kalau ada yang bagus gua take lagi. Kalau ini sama kemarin sama, hapus aja. Terus sampai dia jadi. Nah, berapa lama gua nggak tahu ya. Jadi gua nggak bisa pastiin. Kayak contoh anjing Dian yang gigit-gigit. Gua kan ketemu dia seminggu sekali. Gue lupa mungkin 2 atau 3 minggu. 2 mingguan kan? Ya, kurang lebih lah. Hilang. Ya sudah kayak gitu. Jadi nggak apa ya, yang penting sehari-hari lu mainin, lu ulang lagi. Kira-kira kayak gitu. Oke kok, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Monfecel, ulang. Monfel C, namanya aneh-aneh tuh. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Monfecel Seil. Bisa nggak anjing kecil 2 bulan tiba-tiba meninggal? Waduh. Ya bisa-bisa aja, itu lu nanyain jangan sama gua, nanya sama Tuhan. Umur gue tahu bisa, yang pastinya bisa. Nggak usah 2 bulan baru lahir aja bisa mati. Gitu loh. Jadi nggak lah, umur bukan gua ya. Umur nggak bisa dilatih gitu. Tergantung kontrak dia. Lanjut lagi lah. Ya. Pertanyaan dari Margaret Levinda. Anjing saya terlalu excited ketika dibawa jalan. Excitednya gimana? Kok narik-narik apa gimana nih maksudnya? Kalau narik-narik mesti belajar heel. Heel itu ada jalan di samping kita kalau nggak salah. Gue pakainya versi bahasa Indonesia karena gue memang pengen ngajarin, pengen sharing sama orang Indonesia. Dan gue ngomongnya juga pakai bahasa Indonesia, nggak ada subtitle bahasa Inggris. Jadi gue berbagi ini buat anak bangsa sendiri. Anjir. Gimana ya? Kalau gue sih biasa lebih, kalau dia misalnya narik-narik, excitednya narik-narik, ya itu belajar heel. Tapi kalau excited dia misalnya mau buru-buru, itu yang tadi gue bilang, makin lu buru-buru makin gua nggak keluar. Jadi dia belajar untuk santuy, tenang, nungguin bosnya. Yang jadi pertanyaan kan kadang-kadang kalau orang pelihara anjing, gua sampai bingung, ini bosnya yang mana, yang anjingnya yang mana? Kenapa? Anjingnya di depan, bosnya di belakang. Berarti kan anjingnya nentuin jalan. Kalau gua pengennya adalah anjing gua ada di samping, ya. Kalau seandainya dia ngider pun dia nungguin gua muter. Kalau gua belok kanan dia tiba-tiba ya kesini mau nggak mau. Jadi mungkin pas dia tenang kasih makan gitu apa gimana Pak? Kalau heel mah enggak, lu jalan di samping gua kasih lu makan. Nah, tapi kalau misalnya gimana ya, susah juga gue ya. Susah gue untuk teorinya, tapi gue bisa praktekin. Lu harus santai gitu. Ya lebih, kalau gue sih lebih sebenarnya apa yang gue latih ke anjing-anjing yang ada itu sebenarnya semuanya mayoritas gue ajak anjingnya tukeran. Contohnya gini, anjingnya demen-demen gigit tisu misalnya ya, gue ajak tukeran. Lu mau gigit tisu tapi lu nggak dapet reward, atau lu dapet reward tapi nggak boleh gigit tisu. Tapi itu simulasi kan mesti dilakukan dari hari ke hari. Mesti praktek juga Pak. Iya. Simulasinya repot gitu. Ya, nah jadi ada beberapa ya klien lah ya gue bilangnya ya. Klien gue itu anjingnya kayak gitu, garuk-garuk tong sampah lah apa segala macam, makanin tisu apa. Nah gue bilang nih, gue coba ya kita tes ya. Sampai dia gue lempar tisu dia cuekin. Iyalah mending gue makan lah daripada gigitin tisu nggak kenyang. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu simulasi. Nah cuman ini simulasinya adalah versi keluar dari rumah. Nah berarti lu mesti tenang dulu baru kita keluar. Ini tukerannya kayak gitu. Kalau lu nggak bisa tenang, ya gua nggak kasih lu keluar. Tapi kalau lu bisa tenang, ayo kita keluar. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita ngajak dia tukeran. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nggak bisa ntar lu kontak gua deh. Ntar kalau rumah lu deket, gua datang. Kalau jauh ya komen aja di bawah ya Pak ya. Ya lu isi komen aja di bawah. Kalau nggak di Instagram gua juga boleh, lu DM boleh. Cuman sorry kadang-kadang kalau agak slow respon ya, tapi gue pasti berusaha untuk jawab. Oke, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Victor Cuyong. Saya lihat ada anjing bisa banyak trik, tapi kok gerakannya lemes ya, nggak kayak Frosty. Faktor kenapa tuh Bang? Emang dia udah pernah ngeliat Frosty apa?
Nggak tahu sih gua. Mungkin dia ngeliat di video lu. Oh. Gimana ya? Ini kayaknya sih feeling gua sih ya, feeling ya, gua nggak tahu ya. Ini yang anjing yang katanya dijual yang harganya sampai berapa ratus juta itu kali ya. Menurut gua sih. Karena gua sempat lihat juga itu gerakannya memang slow. Tapi gua nggak tahu dia gimana. Tapi kalau gua pribadi sih gua berpikirnya adalah banyak panis, entah disentak kayak entah pakai alat panis yang lain gitu ya. Menurut gua seperti itu. Jadi anjingnya waktu mau melakukan itu, aduh daripada gua disentak iya deh, gua melakukan deh. Jadi kayak iya kayak enggak gitu. Jadi takut gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Gua mau melakukan itu karena gua takut, bukan karena gua seneng. Berbeda sama anjing gua, ya kecuali anjing gua udah main 2 jam ya. Kalau udah 2 jam ya slow juga. Kenapa? Capek. Ya. Jadi tapi kalau gua baru keluarin dari kandang, semua on fire. Kenapa? Dia ngerasanya adalah, gue demen nih, gue melakukan ini, gue dapat reward nih, gue dapat makan nih, gue dapat mainan nih, gue dielus nih, gitu. Jadi semuanya reward gitu yang gue kasih. Jadi ya gue nggak tahu yang dipikirin dia itu bener atau enggak. Maksudnya si anjing Ono, ya kalau bener ya syukur, kalau salah ya udah gitu. Gue sih nebak doang ya. Itu banyak panis buat gue. Itu menurut gua iya, menurut gua itu anjing yang katanya ratusan juta itu ya nggak tahu lah. Dan buat gua sih ya gua nggak mau nyela orang ya, gua juga nggak tahu keadaannya gimana. Cuman buat gua sampai beli anjing 400, 500, 600, 1M, menurut gua sih berlebihan ya buat gua ya. Kalau buat gua ya, kalau bener 400. iya, ya gua juga nggak tahu ya. Paling ya tinggal lihat aja laporan SPT dia ntar. Oh iya, ya laporan pajak tahunan. Nah, kalau gua sendiri kalau misalnya ditanya Frosty berapa duit kayak gitu, gua nggak akan jual. Mau lu tawar berapa duit pun gua nggak akan jual. Karena duit itu nggak bisa ngebeli kepercayaan dia ke gua. Ya, jadi bukannya gua berarti gua orang kaya, bukan. Seandainya nih ada orang yang misalnya gua bayarin deh Frosty 500 juta. Gua paling nawarin orang itu, lu mendingan kasih gua 500 juta, gua bikinin satu lagi. Tapi bukan Frosty. Gua bikinin anjing baru. Gue lebih baik seperti itu karena apa ya, kepercayaan buat gue itu nomor 1. Jadi si Frosty udah percaya sama gue nggak mungkin jual itu dengan uang. Nggak tergantikan. Iya, itu nggak bisa lu bayar. Kalau yang kayak gitu bisa lu bayar, berarti kayaknya ya lu orang murah banget gitu. Cuman bisa dinilai dengan uang. Berapapun nominalnya bagi gue itu murah itu berarti. Karena masih bisa lu beli. Tapi kalau yang udah nggak bisa lu beli, itu mahal sekali gitu. Oke. Next. Lanjut. Pertanyaan dari Naluri 81. Anabul suka bongkar tempat sampah kok, padahal udah pernah dihukum. Thanks kok. Hukumannya apa dulu? Kayak gimana ya? Nah, itu gua nggak tahu. Nggak. Kalau gua gini lah ya. Gua termasuk orang yang pro anjingnya masuk dalam kandang, ya. Mungkin ada orang yang kontra. Waduh, kayak di penjara apa segala macam. Iya, karena bentuknya jeruji. Kalau bentuknya gua pakai papan, kasih genteng, lu bakal bilang itu penjara lagi? Enggak kan? Yeah. Nah, cuman pertanyaannya adalah lebih gerah mana? Gerah gimana? Panas. Iya. Lu bikinin kayak gitu kan panas. Yeah. Kalau lu kayak gini sirkulasi udaranya bagus banget kalau lu pakai kandang ya. Jadi orang itu salah sebenarnya buat gua pemikirannya. Jadi buat gua tuh kandang itu terbaik. Kenapa terbaik? Apa lu bisa ngawasin anjing lu 7 kali 24 jam? Nggak bisa sih. Nah, kalau lu bilang lu bisa ya terserah lu, tapi kalau nggak bisa, segitu anjing lu baru ngorek tong sampah. Kebayang nggak kalau anjing lu demen gigit-gigit, tiba-tiba misalnya kabel TV digigit sama dia, selesai tuh anjing lu, wassalam, ya. Nah, jadi buat gua itu apa ya, bebas itu boleh, tapi ada tracknya. Kayak lu seorang pembalap, lu boleh kebut-kebutan, tapi di sirkuit. Di luar lu boleh balap-balapan. Nggak boleh. Sama aja berarti kayak. Iya, kurang lebih. Jadi tetap dia ada batasannya. Ini boleh, ini enggak. Kapan lu? Ya kayak kalau enggak gini deh, buat si penanya itu, gua lupa tadi siapa. Itu buat si penanya. Kalau sekarang gua tanya, lu punya anak lu pulang sekolah, nggak pulang ke rumah, langsung main ke rumah temennya, lu marah nggak? Marah. Nah, kalau dia nggak pulang ke rumah sama sekali, ya anggap aja rumah itu sebagai kandang itu. Kandang itu buat gua rumah. Makanya anjing gua kalau gua suruh masuk, dia masuk langsung. Kenapa? Bagi dia, ini gua suruh pulang ya gua pulang. Emang gua nggak punya rumah? Kan gitu kira-kira. Ya gua nggak tahu, gua nggak bisa maksain pemikiran gua sama lu orang semua. Tapi mudah-mudahan ini bisa bantu lu, gitu loh. Jadi kalau
dalam pengawasan lu bisa ngeliatin dia kan, oh dia nggak ke tong sampah tuh, oh dia cuma lewatin doang, good, kasih dia reward. Dia ke tong sampah, lu marahin. Lama-lama dia ya juga tahu sih, oh gua nggak boleh ke tong sampah. Tapi kalau ditanya berapa lama, balik lagi, dia umur berapa, IQ dia bagaimana. IQ itu bukan ras ya. Anggaplah misalnya si Frosty Malinois, si Ninja Kettle. Lebih pintar siapa? Gue bilang mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Dari Octavianus. Kok saya baru beli guguk, lebih baik dilatih proteksi atau trik saja ya? Kalau obedience sudah pasti, jadi pilih yang mana nih? Waduh, balik Trik lagi ke lah. bosnya. Iya, tadi. Dia butuh apa? Tapi kalau gue pribadi sih, gue bakal ngelatih dia trik. Kalau ngegigit buat apa? Gua rakyat sipil. Tapi kalau seandainya, tapi gue pengen ikut lomba yang gigit. Oh ya boleh aja gitu, Tergantung boleh aja. dianya Iya, tergantung dia, itu sebenarnya baliknya ke dia. Tapi kalau gue lebih ke trik. Tujuannya untuk apa? Ya minimal kalau gue bete, gue mainin dia, gila dia bisa kayak gini, lucu juga sih dia kalau lagi kayak gini. Kira-kira begitu, ngibur gue. Kalau ngegigit ya, gue nggak bisa nyalain orang yang main gigit, tergantung kan kebutuhannya. Misalnya dia mau ikut lomba, Pengen yang mana tergantung ya orangnya. jadi gue nggak bilang yang mana lebih baik. Tapi kalau lu tanya gue bakal tanya gue bakal jawab yang trik. Kenapa? Karena memang gue mainnya trik. Tapi kalau lu tanya yang pelatih yang memang ngegigit, kayak contohnya si A, si B, si C kayak gitu, pasti bilang mendingan gigit. Nah kalau ditanya lebih sulit mana? Semua punya kesulitan masing-masing. Gigit punya kesulitan, trik juga punya kesulitan. Kira-kira kayak gitu. Jadi semua punya kesulitannya masing-masing, semua punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ya itu balik lagi ke pemiliknya maunya gimana. Cuma tergantung anjingnya nggak sih bang? Iya dong, nggak mungkin lu Kayak beli situ, pom. lu ajarin Nah, gigit. anjirin gigit kan kayak nggak mungkin lah. Nggak mungkin, tergantung anjingnya Ya juga. ibaratnya udah salah beli itu. Sama aja kayak gue pengen anak gue pakai hijab, tapi anak gue cowok. Ya nggak bisa lah, Jadi gimana? mesti kasih tahu sih dia anjingnya apa. Iya, anjingnya apa itu kan apa ya? Ya intinya sih harus balik ke diri dia dulu. Oke. Maunya gimana? Habis pertanyaannya. Nah, ini dari semua pertanyaan, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa jadi gambaran buat lo orang, bisa mengedukasi buat yang nanya. Kalau lo orang nonton, kalau seneng ya lu share ke teman-teman lo, kalau nggak seneng ya sorry, gue nggak bisa nyenengin semua orang ya. Gue jawab apa adanya. Ya sisanya balik ke lu orang sendiri. Lu orang mau praktekin, bisa terima atau nggak bisa terima, ya gue nggak bisa nentuin lah. Lu orang yang nentuin diri semuanya ya. Kira-kira itu aja video gue kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, ya kalau bagi lu orang ini bagus ya lu share ke teman-teman. Komen juga dong kalau ada pertanyaan. Nah, kalau lu orang mau nanya-nanya atau tadi jawabannya kurang itu, lu bisa isi komen ya. Lu isi aja komennya, gratis kok gitu ya. Terus ya lu tunggu aja kalau misalnya gue udah nonton YouTube lu tapi gue nggak tahu Instagram lu. Instagram gue Erwin Sukamto ya. Biasanya di deskripsi sih suka gue isi, tinggal lu orang buka aja ya. Kira-kira itu aja dari gue Erwin, ini Dennis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.